Sejarah dan latar belakang perkembangan pendidikan di Korea Selatan telah mengalami transformasi yang signifikan sejak pembebasan dari penjajahan Jepang pada tahun 1940. Saat itu pendidikan di Korea mulai merevisi kurikulum dan sistem pendidikan yang sebelumnya berorientasi pada kepentingan kolonial Jepang. Setelah kemerdekaan, Korea Selatan berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan untuk mempercepat pembangunan negaranya. Program literasi dan pendidikan dasar telah dinyatakan sebagai prioritas utama untuk mengatasi rendahnya angka melek huruf karena kolonialisme. Setelah kemerdekaan, pemerintah mengembangkan berbagai kebijakan pendidikan untuk menciptakan tenaga kerja terampil yang akan mendukung industrialisasi dan modernisasi. Samuel Fomen atau Gerakan Samuel yang diluncurkan oleh Presiden Park pada tahun 1970 merupakan program nasional yang bertujuan untuk merehabilitasi dan membangun kembali Korea Selatan setelah Perang Korea yang menghancurkan. Pada saat itu, banyak desa di Korea Selatan mengalami kemiskinan ekstrim dan infrastruktur yang rusak. Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial di desa-desa melalui semangat swadaya, kerja keras, dan partisipasi aktif masyarakat. Program ini berfokus pada memperdaya komunitas lokal, terutama petani, untuk memperbaiki kondisi hidup mereka secara mandiri. Swadaya dan partisipasi masyarakat, Samuel Fomen menekankan pentingnya inisiatif masyarakat dalam pembangunan. Penduduk desa didorong untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan, sehingga mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab atas hasilnya. Gerakan ini mendorong warga desa untuk bekerja keras dan menerapkan etika kerja yang baik. Melalui kerjasama dan usaha yang konsisten, mereka diharapkan dapat mencapai kemajuan yang signifikan. Samuel Fomen juga menekankan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan dan penggunaan sumber daya secara efisien. Ini membantu menciptakan ekosistem yang lebih baik di desa-desa. Gerakan ini berhasil meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial di banyak desa yang terlihat dari peningkatan pendapatan petani, perbaikan infrastruktur, dan akses yang lebih baik terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Samuel Fomen juga membantu membangun rasa solidaritas dan bekerja sama di antara anggota komunitas. Semua momen merupakan contoh sukses dari upaya perdayaan komunitas yang mengedepankan partisipasi masyarakat, kerja keras, dan semangat swadaya. Gerakan ini tidak hanya membantu Korea Selatan pasca perang, tetapi juga menciptakan landasan bagi perkembangan desa yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Dalam mewujudkan upaya A Learning Society for All, Korea Selatan melakukan upaya-upaya yang dibagi menjadi beberapa periode. Periode pertama yaitu tahun 1945 sampai 1981 yang disebut dengan Nation Rebuilding. Setelah kemerdekaan dari Jepang pada tahun 1945, Korea Selatan fokus pada upaya rekonstruksi nasional. Pendidikan dijadikan sebagai prioritas untuk membangun kembali negara yang hancur akibat perang. Pada periode ini, program literasi dan pendidikan dasar sangat ditekankan untuk meningkatkan tingkat melek huruf dan menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk rekonstruksi ekonomi. Periode kedua yaitu tahun 1982 sampai 1999 yang disebut dengan Socio-Economic Development. Periode ini menandai transisi ke arah pembangunan sosioekonomi. Pendidikan mulai diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri dan ekonomi yang berkembang pesat.
Program pendidikan vokasi dan pelatihan tenaga kerja semakin diperkuat untuk memastikan adanya tenaga kerja yang terampil dan kompetitif. Periode ketiga yaitu tahun 2000 sampai 2009 yang disebut dengan Toward a Learning Society. Pada tahap ini, fokus mulai bergeser dari sekedar pendidikan untuk pekerjaan menuju pendidikan sepanjang hayat. Kebijakan mulai mendukung pembelajaran di berbagai tingkatan dan usia, menciptakan lingkungan di mana semua orang didorong untuk terus belajar dan berkembang sepanjang hidup mereka. Pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan menjadi prioritas. Yang selanjutnya, periode keempat yaitu tahun 2010 sampai sekarang yang disebut dengan Digital Transformation. Korea Selatan pada masa ini berfokus pada transformasi digital di bidang pendidikan. Teknologi dan pendidikan digital digunakan untuk meningkatkan akses dan kualitas pembelajaran, serta mempersiapkan masyarakat menghadapi tantangan era digital. Program-program baru diperkenalkan untuk meningkatkan literasi digital dan mendorong penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Korea melakukan proses pembangunan secara nasional. Yang pertama itu ada Community Building Project, yaitu program yang dirancang untuk memperkuat kohesi sosial dalam komunitas dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pengembangan komunitas. Yang kedua ada Cultural Learning, yaitu proses pembelajaran yang berfokus pada peningkatan pemahaman terhadap budaya lokal maupun global, yang bertujuan untuk memperkuat identitas budaya serta memperluas wawasan peserta didik. Yang selanjutnya ada Citizenship Learning, pembelajaran yang menekankan pentingnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan tujuan membangun partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Yang selanjutnya ada Community Engagement, yaitu keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai program atau kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial dan meningkatkan kualitas hidup secara kolektif. Yang selanjutnya ada lifelong learning, yaitu konsep pendidikan yang mendorong pembelajaran terus-menerus sepanjang hidup untuk seseorang menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Yang selanjutnya ada Meol Hakyo, yaitu program pendidikan berbasis komunitas di Korea Selatan yang menawarkan kursus informal di lingkungan desa atau komunitas dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warga lokal. Yang selanjutnya ada Pumasi. Pumasi itu adalah tradisi saling membantu dalam masyarakat Korea yang dilakukan secara sukarela untuk kegiatan tertentu seperti pertanian, yang juga berfungsi sebagai pendidikan dan solidaritas sosial. Yang selanjutnya adalah peran pemerintah dan dampak gerakan. Peran pemerintah sangat signifikan dalam keberhasilan gerakan-gerakan pembangunan di Korea Selatan. Pemerintah tidak hanya menyediakan sumber daya yang dibutuhkan, tetapi juga menetapkan regulasi dan kebijakan untuk mendorong pendidikan sepanjang hayat. Dampak dari kebijakan tersebut terlihat pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam berbagai program pembelajaran, baik formal maupun non-formal, peningkatan tingkat melek huruf, pertumbuhan ekonomi yang pesat, dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan adalah beberapa dampak positif dari kebijakan tersebut. Yang selanjutnya adalah konsep pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat telah menjadi pilar utama dalam sistem pendidikan di Korea Selatan. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa semua warga negara dapat mengakses pendidikan dan pelatihan sepanjang hidup mereka. Program-program pelatihan keterampilan, pengembangan karir, dan pembelajaran orang dewasa tersedia di seluruh negeri, memungkinkan masyarakat untuk terus meningkatkan keterampilan mereka sesuai dengan perkembangan industri dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga mendorong lembaga-lembaga pendidikan tinggi dan organisasi non-pemerintah untuk berperan dalam memfasilitasi pendidikan sepanjang hayat. Kebijakan kota pembelajaran sepanjang hayat.
Korea Selatan mengembangkan konsep pembelajaran sepanjang hayat untuk menciptakan masyarakat yang selalu terlibat dalam proses belajar. Kota-kota di seluruh Korea ditetapkan sebagai pusat pembelajaran di mana berbagai program dan fasilitas pendidikan disediakan bagi masyarakat dari segala usia. Kebijakan ini memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pendidikan non-formal dan informal, menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran berkelanjutan, peningkatan literasi digital, kursus kejuruan, dan program pendidikan budaya adalah beberapa inisiatif yang diimplementasikan dalam kota pembelajaran tersebut.